Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengerahan segala daya dan upaya untuk menangani bencana Sumatera. Saat ini sudah lebih dari separuh kabupaten kota beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Kausar Prabowo melaporkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kausar, jadi apa saja fokus pemerintah pasca bencana ini, terutama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kausar? Ya benar Iqbal, memang saat ini pemerintah baru saja mengungkap perkembangan terbaru terkait dengan penanganan pasca bencana, baik itu di wilayah Aceh, kemudian di pers di Halim, tadi Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa saat ini sebagian besar atau kabupaten kota yang terdampak bencana saat ini sudah memasuki fase rehabilitas dan rekonstruksi dari tadinya tanggap bencana, di mana datanya di Aceh sendiri ada 7 kabupaten kota yang saat ini sudah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dan ada 11 kabupaten kota di Aceh yang saat ini masih dalam status tanggap bencana. Kemudian untuk di Sumut ada 8 kabupaten kota yang masih atau sudah berstatus rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan ada 8 kabupaten kota yang saat ini masih berstatus tanggap bencana. Sedangkan untuk di Sumbar ada 10 kabupaten kota yang saat ini sudah berstatus dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan ada 3 kabupaten kota di Sumbar yang masih dalam status tanggap bencana. Menko PMK Pratikno menyampaikan dengan adanya perpanjangan status tanggap bencana ini diharapkan daerah-daerah ini dapat lebih siap untuk nantinya jika dinaikkan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan dalam konferensi pers tadi, Pratikno juga menyampaikan perkembangan terkait penanganan beberapa sektor, mulai dari jaringan listrik, kemudian jaringan komunikasi, sektor pendidikan, hingga sektor kesehatan. Pratikno menyampaikan saat ini ada 14 kabupaten kota yang saat ini sudah tersambung komunikasi atau sudah mulai bisa diakses komunikasinya. Dan di samping itu juga pemerintah telah menyalurkan 280 Starlink untuk membantu daerah-daerah yang sebelumnya belum dapat terjangkau komunikasi begitu. Dan selain itu juga untuk sektor kesehatan saat ini hampir atau seluruh RSUD yang terdampak bencana saat ini juga dipastikan sudah mulai beroperasi, namun belum beroperasi secara penuh. Dan ada 867 puskesmas yang terdampak, dan saat ini tinggal 8 puskesmas lagi atau 8 puskesmas yang saat ini masih dalam proses perbaikan, sehingga artinya sudah ada banyak puskesmas dan RSUD yang saat ini sudah beroperasi dan siap melayani masyarakat yang terdampak bencana. Dan untuk sektor pendidikan, di mana pemerintah menargetkan nantinya pada tanggal 5 Januari yang merupakan awal pembelajaran baru, pemerintah menargetkan aktivitas belajar mengajar sudah bisa dilakukan di seluruh daerah terdampak bencana ini, di mana datanya ada 560-an sekolah yang saat ini masih dalam proses pembersihan, di mana ditargetkan pada 4 Januari nanti sekolah ini sudah bisa bersih dan sudah bisa digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Namun nantinya ada 54 sekolah yang harus menggelar belajar mengajar di tenda-tenda pengungsian karena memang sekolahnya terdampak parah bencana ini begitu. Dan untuk sektor lainnya, pemerintah saat ini memastikan terus mempercepat proses penanganan pasca bencana ini, di mana tadi juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga hadir dalam konferensi pers tadi menyampaikan bahwa pihaknya baru saja mengirimkan 1.500 personil untuk menambah pasukan di anggota Polri saat ini tengah fokusnya untuk fokus pembersihan dan untuk mengidentifikasi jenazah dan menemukan jenazah yang saat ini kemungkinan masih ada di bawah runtuhan. Selain itu juga untuk anggota Polri ini juga fokusnya membersihkan adanya puing-puing dan pohon-pohon yang masih berserakan di wilayah terdampak bencana. Di mana sebelumnya Wakapolri Dede Prasetyo juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menerjunkan sejumlah alat berat untuk membantu percepatan pasca bencana ini. Sedangkan untuk dari pihak TNI, tadi juga hadir Panglima TNI Agus Subianto dan juga KSAD Jenderal Maruli yang menyampaikan progres terbaru terkait dengan bangunan jembatan Beli
di mana sudah ada 44 jembatan beli yang saat ini sudah terbangun dan tersebar di sejumlah titik pasca bencana ini. Dan nantinya pihak TNI melalui Kemhan akan membeli 100 jembatan beli melalui anggaran Kemhan dari luar negeri untuk membantu penanganan atau khususnya untuk membangun jembatan-jembatan yang terputus. Dan untuk selengkapnya berikut adalah pernyataan dari Menko Pratikno terkait dengan progres pasca bencana di 3 provinsi. Berikut. Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya. Sedangkan terkait telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten kota. Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit. Dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Alhamdulillah perlu kita syukuri saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh. Sedangkan puskesmas dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap recovery dan terus dilakukan percepatan pemulihan. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai, namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah. Ya, Iqbal dan juga pemirsa, tadi juga dalam konferensi pers tadi Seskap Letkol TNI Indra Wijaya juga menegaskan terkait dengan polemik pengiriman helikopter 50. Jadi bahwa pemerintah memang sudah mengirimkan 50 helikopter dari hari pertama tanggap bencana dan disebar di 3 provinsi terdampak bencana begitu. Dan ini merupakan helikopter bukan hanya dari TNI, namun dari kerjasama kementerian lembaga, baik itu BNPB, Pertamina, dan sejumlah lembaga terkaitnya. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan, Presiden Prabowo Subianto rencananya akan kembali berkunjung ke Aceh, yaitu daerah yang akan disambangi salah satunya adalah ke Benar Meriah, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan ke Aceh pada esok hari. Namun kami masih mendalami kembali apa saja tujuan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan pasca bencana ini ke lokasi terdampak bencana. Dan sampai kapan Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke lokasi bencana ini, karena memang informasi yang kami dapat juga rencananya Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Aceh ini hingga awal tahun baru 2026. Demikian Iqbal, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kausar Prabowo melaporkan langsung untuk Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.